Taib. Qala bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala alaina binikmatil imani wal islam walladzi hadara alaina binikmatil quwwah wal hurriyah hatta yastati'una yahduruna fi hadzal makanil mubarakah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi hari ini di bulan Januari tahun baru, izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diperkenankan hidup itu Pak. Masih diperkenankan, diberikan kesempatan kita untuk ibadah, dan masih diperkenankan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi hamba-hamba abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca Fatihah pertama kepada muallif pengarang kitab ini. Juga kirim doa kepada guru-guru kita, bil khusus pada kedua orang tua kita, baik yang masih ada terlebih yang sudah wafat, anak-anak kita yang sedang berjuang, sedang belajar. Mudah-mudahan seluruh dan semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat, hatinya diterangkan oleh Allah, ilmunya manfaat dunia dan akhirat, dan kita semua mudah-mudahan husnul khatimah. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi bayani kathrati tariqatil khair. Bab menerangkan tentang banyaknya jalan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alimun. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala yang maha tinggi, wa ma taf'alu, dan tiadalah apa yang dilakukan oleh kalian semua, min khairin, dari setiap kebaikan itu, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, bihi, dengannya kebaikan manusia, alim, Allah itu maha mengetahui. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, ada kalimat diawali dengan wama taf'alu, wama, dan tiadalah, taf'alu, apa yang telah kalian kerjakan. Artinya seluruh segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang kita lakukan, yang kita kerjakan dengan badan lahiriah maupun yang kita kerjakan dengan batiniah, geraknya hati, ya, luar dan dalam ini, hakikatnya itu fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, bihi, dengannya apa yang hamba lakukan itu, alimun, Allah itu maha mengetahui. Di sini manusia kalau sifat alimun, Allah maha mengetahui, maka kalau betul dia diterima dengan sebuah kesadaran, makanya akan memunculkan sifat haya. Maka ada ungkapan bahwa al-haya'u minal iman. Sifat haya itu, malu itu sebagian daripada iman. Maknanya Allah itu mengetahui dari setiap apapun yang kita lakukan. Kita ini berbuat dosa, maksiat, kadang kita dibawa kepada alam tidak sadar karena menyangka Allah itu tidak tahu. Biarin aja dah, antepin aja dah, bagaimanapun apa yang saya lakukan itu, seperti misalnya kita ada kebencian terhadap orang lain, ada kadang-kadang kita ada sum'ah, ada namimah, ada sombong, ada bahasa-bahasa di dalam hati ini, seakan-akan kita itu pendendam terhadap orang lain ini, seakan-akan Allah itu tidak tahu. Maka ketika kita yang kita lakukan ini semakin lama semakin menjadi, umur boleh jadi makin tua, seakan-akan pengalaman semakin banyak,
tapi kesadaran tidak terbuka. Ini yang rugi Pak hadirin rahimakumullah. Jadi ketika kita diberikan sebuah kesempatan lantas ternyata kita ini tidak membuka diri bahwa Allah itu tahu apa yang kita lakukan, maka kita akan bertambah kemaksiatan. Makanya tidak ada bedanya usia tambah, terus kemudian kita semakin tua, semakin dewasa, ya kan? Tapi ternyata kita tidak berubah dengan segala sesuatu hal dengan kebaikan kita. Kenapa? Karena kurang merasa bahwa Allah tahu tentang diri kita. Nggak merasa dipantau, nggak merasa dilihat, nggak merasa diperdengarkan, nggak merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Makanya mohon maaf, tahunnya boleh baru, tahunnya boleh berganti, tapi adat dan tabiat kita masih kayak kemarin. Naudzubillahi min dzalik. Ini hadirin rahimakumullah muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa masalahnya? Jawabannya satu adalah karena kita nggak merasa dibikin tahu oleh Allah. Allah tuh tahu Pak. Apa yang menjadikan hajat kita tadi semalam, doa kita, keinginan kita, kekhawatiran kita, kekecewaan kita dan sebagainya. Allahu alimun, Allah itu Maha mengetahui. Kenapa kita ini kadang-kadang menjadi manusia yang mohon maaf ya terbawa kesedihan yang berlarut, kekecewaan yang berlarut, apalagi jadi sebuah pendendam kita terhadap orang lain. Gak usah sama orang lain, kadang sama istri juga, sama anak, sama saudara. Hati-hati ya rahimakumullah. Para murid yang sedang berjalan menuju kehadirat Allah agar kita menjadi para hamba-hamba Allah yang diterima sama Allah, bagaimana kita akan masuk menjadi para kekasih Allah kalau seandainya kita menjadi orang-orang yakni masih memiliki sifat-sifat yang memang sifat tersebut itu bukan jadi bersih, jadi kotor. Itu tadi sifatnya. Ya kita jadi orang-orang yang ujub, pendendam, orang yang iri, yang dengki. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah ini adalah sebuah kesadaran yang harus kita buka. Hadirin rahimakumullah. Terus pada kalimat lain Allah mengatakan wa qala ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah wa ma taf'alu. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa ma taf'alu, dan tiadalah apa yang kalian perbuat, min khairin, dari setiap kebaikan itu, ya'lamuhullah, Allah itu mengetahui. Nah baik begini Pak, di sini pada kalimat yang pertama di akhir dengan ada kata-kata alim, yang kedua adalah ya'lamuhullah, maknanya Allah mengetahui. Baik, apa bedanya jamaah rahimakumullah? Bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat. Allah itu memiliki sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala alim, mengetahui. Ya, itu yang pertama diyakinkan. Yang kedua, jadikan sebuah akhlak dan perilaku keseharian. Ya'lamuhullah, maknanya Allah itu mengintai dan tahu tentang kita. Kenapa kita masih lalai dalam sebuah kewajiban? Salat ditunda, ya Allah. Apalagi salat tahajud, ya Allah kurang begitu suka. Salat-salat sunatnya dan sebagainya, sedekahnya pelit, bahil, koret, buntut kasiran, pantat kuning gitu ya Pak ya, dan lain sebagainya. Maknanya tiada lain adalah ini mengajak kepada diri kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamullah, Allah mengetahui. Baik, kalau kita berangkat dari sana yang kita lakukan bahwa Allah itu mengetahui apa yang kita kerjakan, artinya munculkan sifat-sifat satu diantaranya adalah yakni kita meraqabah dengan Allah, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, betul hari ini Engkau ciptakan kami sedang sulit, betul Kau ciptakan kami dalam keadaan gundah gulana, betul kami hadapkan dengan segala sesuatu yang tidak keinginan dengan hati hamba. Tapi ya Rabb, nah ini kalau menganggap Allah ya'lamuhullah, Allah itu tahu dengan urusan kita. Ya Rabbana, sekalipun apa yang kami lakukan, seberat apapun permasalahan kami, ya Allah, kami yakin Engkau itu maha bertanggung jawab. Pertanggungjawaban Engkau terhadap kami pasti ada jalan dan solusinya. Memang Pak begini masalahnya, ketika kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan, bobot permasalahan itu akan berat kalau pertama gak ridho, gak nerima gitu, gak siap diberi oleh Allah. Jadi seakan-akan bahwa kita itu pengennya, mohon maaf, pengennya itu yang gak ada masalah. Badan itu jangan sakit, pengennya sehat. Urusan itu gak ada yang sulit, pengennya mudah gitu kan. Terus kemudian kalau bisnis itu jangan ada yang rugi, pengennya untung.
Orang itu juga jangan ada yang menghina, pengennya muji semua. Seakan-akan gak ada permasalahan yang mengganjal, pengennya lurus semua. Gak boleh gitu, Pak. Hidup itu berarti kalau kita memilih tadi yang kita sebutkan, berarti kita ini pengen dalam buayan hawa nafsu, Pak. Orang yang ya'lamuhullah, Allah itu tahu tentang diri kita, apa yang terjadi pada diri kita, memunculkan pada pribadinya. Allah itu adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Pasti Allah akan berikan solusi dan jalan hidupnya, ya Allah. Berat memang yang kami rasakan, berat yang memang kami terima, tapi ya Rabbana, andai Engkau senantiasa memeluk hamba dengan sebuah masalah ini, pasti ya Allah Engkau akad dengan derajat-Mu yang mulia, sehingga kami menjadi hamba-hamba pilihan Engkau. Pada akhirnya kami menjadikan para kekasih-kekasih-Mu, ya Allah. Ini yang kita minta. Jadi pada dasarnya hadirin rahimakumullah, orang-orang yang senantiasa menganggap Allah itu tahu dan kita mengerti bahwa Allah itu maha tahu terhadap diri kita, barometer hidup ini tiada lain adalah satu tujuannya agar kita itu menjadi para kekasih-kekasihnya Allah. Kalau enggak, Pak, kita itu jadi kekasih hawa nafsu. Kenapa saya katakan demikian, Pak? Ketika manusia menjadi para kekasih-kekasih hawa nafsu itu, mohon maaf, yang dikhawatirkan titik akhir hidup kita pun dibawa oleh nafsu. Gak pengen mati, gak mau meninggal dunia, gak mau wafat. Jangan, Pak. Untuk melepaskan akhir hayat nanti kita, akhir kehidupan kita, latihannya dari sekarang. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, mutu qabla anta mutu. Matilah kamu sebelum mati yang sebenarnya. Berarti kudu latihan kita. Harus latihan kita. Mutu qabla anta mutu, matilah kamu sebelum mati yang sebenarnya. Apa maknanya? Artinya kita mematikan semua pengakuan kita. Jangan selama ini kita sukses karena ilmu kita, musyrik berarti, Pak. Jadi pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, kalau kita pengen memahami lebih jauh, orang itu berbuat syirik dan musyrik gak mesti datang ke kuburan. Di masjid sini kalau hatinya gak mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita menjadi orang-orang yang syirik. Gak mesti menyembah batu, gak mesti mereka menyembah kuburan. Jangan-jangan kita menyembah diri kita sendiri, kita gak paham. Quran itu, Pak, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kalian perhatikan banyak manusia yang menyembah ilahahu hawahu, Tuhannya adalah hawa nafsunya sendiri. Itu tadi, jangan ada sulit, jangan ada sakit, jangan ada rugi. Bila pula hari ini jangan ada hujan. Wah, semua diatur. Bila pula jangan gatel, terus jangan ada masalah, jangan ada kesulitan. Nggak boleh. Selama saya berdoa sudah pinta, selama saya ikhtiar sudah saya perjuangkan, hak-hak mutlak yang terjadi pada diri saya milik Engkau ya Allah. Mudah-mudahan Engkau memberikan yang terbaik. Pasrah, lapang, tenang, ridho, diatur oleh Allah. Itu yang menjadikan sebuah kenikmatan hidup ini. Kenapa? Karena kita menyertakan diri kita ini ridho, diatur, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada ni'matullah berbahagia. Ini belajarnya kita ibadah. Mohon maaf ya, kita dari masa remaja sudah lewat. Kita sekarang masuk ke masa dewasa. Bahkan kita masuk kepada masa tua. Ini kira-kira yang jamaah ini berada di mana kira-kira? Remaja, apa di masa dewasa atau masa tua? Oh, satu aja. Syukur. Subhanallah. Syukur, Pak. Masa tua itu nafsu aja nggak mau loh, Pak, nggak nerima. Pengennya itu dianggap muda. Makanya kalau bapak nanti ketemu sahabatnya, teman di mana, subhanallah, kamu kok masih awet muda ya? Seneng apa sedih? Seneng banget gitu. Saking kamu tua amat, nggak pernah, Pak. Cewa kita. Astagfirullah. Jadi nafsu itu nggak mau adanya perubahan. Pengennya gitu, pengennya tuh kelihatannya bagus semua. Ini hati-hati Bapak, ya Allah. Ternyata kita ini untuk menjadi orang tidak baik itu kesempatannya lebih banyak daripada menjadi kesempatan jadi orang baik. Kenapa? Nafsu itu begitu. Nafsu itu begitu. Jadi nggak kepengen kita itu. Ya, salah satunya pengennya kelihatannya gagah, pengennya kelihatan gagah, masih muda, ya kan?
makasih peteng-peteng gua kalau saya masih muda masih laku kali ini, ya kan? Gitu, coba-coba ya. Pengen nambah istri lagi, boleh nggak Pak? Boleh ya. Boleh doang Pak, boleh. Ya, gitu. Tapi kalau misalkan dilanjutkan juga boleh ya. Subhanallah. Boleh saja ya. Tetapi ada tetapinya Pak. Tetapi apa ya? Fa in ta'dilu fawahidatan, kalau kalian tidak bisa berbuat adil, maka pilihlah satu. Kenapa masalahnya? Kalau Bapak bisa memanage kolbu Bapak, silahkan. Dengan Bapak tambah istri, ternyata Bapak sholatnya tambah khusyuk. Terus kemudian Bapak tambah sabar, ya Pak ya. Terus Bapak ini juga jamaahnya tambah rapi, coba Pak. Terus Bapak juga alhamdulillah ngaji Qur'annya tiap hari khatam 1 juz, 130 juz. Kira-kira jadi apa enggak? Kayaknya enggak ada tipe kayak gitu. Tidak ada tipe yang kayak gitu ya. Tapi persilahkan. Kalau misalkan Bapak seperti itu, falyatafaddal ya, dipersilahkan saja. Kembali pada permasalahan kita. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi kita ini tidak sadar bahwa ketika kita di bawah hawa nafsu itu, kita ini nolak ketentuan Allah. Makanya rahimakumullah, ketika jadi sebuah penyakit Covid tahun yang lalu itu, banyak orang-orang yang ketika mereka berikan segala sesuatu udah keburu beban duluan. Kalau meninggal dunia mau Covid, enggak Covid, mau penyakit Covid ataupun bukan, itu hak Allah mematikan kita. Yang penting pada waktu terjadi ternyata Allah memberikan segala sesuatu, belajar lapang. Lapangnya bagaimana? Zikirnya gimana? Biar pasrah. La ilaha illallah. Kita buka. Kenapa zikir kalimat itu bisa melapangkan? La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali adanya Allah. Ya Rabb, bumi langit yang terjadi, sehat dan sakitnya, mudah dan sulitnya, untung dan ruginya, kadang hinaan, kadang cacian, kadang-kadang penghormatan, kadang penghargaan. Seluruh yang terjadi hakikatnya adalah Allah yang menentukan. Ya Rabbana, jadikan kami ya Rabb, andaikan diberikan sebuah kehidupan yang mulia, bukan karena kami merasa mulia, merasa berhasil, merasa ditokohkan, merasa orang hebat, merasa orang yang banyak kebaikannya. Ya Rahman, tidak pernah ada sebuah kebaikan yang ada kecuali adanya itu adalah karena diadakan oleh Engkau ya Allah. Sehingga apapun yang terjadi kebaikan pada diri hamba karena pertolongan Engkau ya Allah. Ini ya'lamullah, hadirnya Allah dalam qalbu kita Pak. Kalau hadirnya Allah Subhanahu wa taala dalam qalbu kita, ini selalu mengingatkan kepada kita. Jadi la ilaha illallah bimana la maujuda illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Makna yang pertama Pak. Ya, makna yang kedua itu adalah la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ya Rabb, silakan kami diberikan sebuah kesibukan dunia, seakan-akan kami cari tentang masalah dunia, kami cari popularitas dan sebagainya, tapi hakikatnya kami ada sedang mencari Engkau ya Allah. La ma'buda illallah, kesuksesan itu tidak kita sembah, keberhasilan itu kita tidak sembah. Gak pernah kita mengaku pada diri kita, ya Allah, saya ini sukses begini kan karena pendidikan saya. Iya, ada pendidikannya, tapi gak pernah diandalkan. Ya Allah, saya bisa dihargai orang itu karena kebaikan saya, ibadah saya, karena kehebatan dan keberhasilan kesuksesan saya. Ada, boleh ada, tapi gak pernah merasa andalkan. Ya Rabb, seluruhnya dan semuanya ini adanya karena diadakan oleh Engkau ya Allah. Engkau yang memenatap lagi maha bijaksana, Engkau yang telah memberikan segala kelebihan hidup kami ya Allah. Jadi la ma'buda illallah, tidak ada, semua yang dilakukan kebaikan itu karena ibadah kepada Allah. Di sini nggak bicara lagi pahala Pak, mohon maaf. Di sini kita tidak bicara tentang masalah surga. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu bukan karena inginnya pahala, bukan karena takutnya neraka, tapi semua ketika kita ibadah, sujudnya, sholatnya, semua ibadahnya itu hanya pengabdian kepada Allah. Dengan rasa apa? Rasa syukur. Ya Allah, terima kasih bisa kami sholat subuh, bisa ke masjid, bisa jamaah, bisa sujud, bisa berzikir, bisa munajat pada Engkau ya Rabbana. Betapa kami bahagia. Kenapa? Karena Engkau telah memberikan kesempatan hamba bisa ibadah ya Allah.
Terima kasih ya Rabbana, terima kasih ya Allah bahwa ternyata hamba ini masih dibisahkan oleh Engkau. Jadi merasa dibisahkan, Pak Adinakumullah. Jadi kalau kita merasa dibisahkan berarti ada yang membisahkan. Siapa yang membisahkan kita? Allah Subhanahu wa taala. Nah ini namanya menghadirkan Allah. Ya'lamuhullah, Allah itu mengetahui tentang apa yang kita lakukan. Di sini Adinakumullah. Betapa indah, hebat ya Rahman. Kalau hidup ini selalu menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, kita tuh ditegur ketika kita berbuat salah yang kita lakukan. Menyimpang niat kita pada selain Allah, Allah pasti akan ingatkan kita semuanya. Nah ini ya. Jadi la ilaha illallah, makna yang pertama la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, tidak ada yang sembah kepada Allah. Nah ini yang ketiga, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, atau la ilaha illallah, la matluba illallah. Makna la ilaha illallah yang ketiga itu adalah yakni la maqsuda illallah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Nah ini Pak, ini pamer kita udah mulai nggak masuk tuh Pak. Khawatir kita nggak mulai masuk tuh Pak. Ya, dendam kita, kedengkian kita ini mulai nggak masuk. Kenapa? Hidup saya ini berarti ya Allah. Hidup hamba nggak mau sia-sia ya Allah. Apa yang kami lakukan tidak ada yang terpaksa ya Rabb. Semua hanya pengabdian utuh sebagai hamba yang rasa syukur pada Engkau ya Allah. Nikmat baru tuh Pak, nikmatnya ibadah muncul, nikmatnya kita berzikir, nikmatnya kita sujud itu muncul. Kenapa masalahnya? Karena dasarnya tadi la maujuda, la ma'buda, dan kemudian la maqsuda. Tidak ada yang ada kecuali Allah, tidak ada lagi yang disembah kecuali Allah, dan tidak ada yang dituju selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah dari sinilah kita berangkat. Kalau sudah kalimatnya yang disebut dengan la maujuda illallah, hidup ini bertemu dengan sebuah ketenangan. Nyari apa saya hidup? Gitu Pak. Sebenarnya apa? Saya sudah umur sekian puluh tahun, apa yang saya cari ini? Apa yang saya kejar? Apa yang saya banggakan ini? Umur sudah 50 tahun atau 40, 50, apalagi jelang 60 tahun. Apa yang saya cari? Subhanallah. Makanan yang enak, mohon maaf, makanan itu enak cuma ketika dikunyah. Dan kalau sudah ditelan itu nggak ada. Bapak lihat sate kita makan, kunyah. Enaknya kan cuma di lidah Pak. Setelah kita telan udah selesai. Tapi kita kemudian besok ketemu lagi dengan sate, pengen lagi. Itulah hawa nafsu. Itulah hawanya dunia yang tidak pernah membosankan. Nah ini hadirin rahimakumullah. Artinya apa? Boleh kita makan yang enak, boleh kita minum yang enak, boleh pakai fasilitas yang enak, yang nikmat, tetapi tidak pernah apa yang kita lakukan ini yakni pengabdian kita seutuhnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini Pak hadirin rahimakumullah. Baru kita belajar jadi orang dewasa Pak. Tidak pernah berat memandang orang lain. Gimana orang lain ternyata zalim terhadap diri kita? Insya Allah kita belajar jangan membalas kejelekan dengan kejelekan. Mudah-mudahan kita bisa membalas, yakni antara kejelekan kita balas dengan kebaikan. Ini adalah makumullah. Konsep hidup kita ini kadang-kadang kan begitu. Ente baik, saya baik. Tapi kalau ente nggak baik, coba-coba saya bisa lebih jahat daripada ente. Naudzubillahi min dzalik. Ini kan konsep hidup tuh ada. Kalau dia nanya, saya jawab. Kalau dia nggak nanya duluan, nggak bakalan saya nanya sama dia. Emang dia siapa? Astagfirullahaladzim. Betul nggak Pak? Kejadian kehidupan sehari-hari seperti itu ada apa tidak Pak? Nah ini Pak, hadirin rahimakumullah. Jadi sebenarnya kita itu akan mengabdikan kepada siapa? Belajar hidup ini. Kalau seandainya kita menjadi segala sesuatu yang terbaik buat diri kita, ya Allah, mudah-mudahan hidup ini manfaat buat orang lain. Lantas kita berada juga di antara manusia yang banyak. Ya Rabbana, sebenarnya kami dipercaya oleh orang ini bukan karena kami pandai, bukan karena kami alim, bukan karena banyak ilmunya, bukan karena banyak kebaikannya. Satu ya Rabbana, karena Engkau menutup aib kekurangan hamba. Mereka percaya pada diri kami ini karena Engkau munculkan kebaikan dari hamba pada orang lain. Andaikan orang lain itu tahu terhadap diri kami, ya Allah, kami ini adalah orang yang masih belum ikhlas, belum tulus, kadang-kadang masih ada pamernya,
Kadang-kadang kami ini angkuh dan merasa hebatnya. Ya Rabbana, niscaya mereka tidak akan percaya pada diri kami. Kenapa orang masih percaya pada diri kami? Satu, karena Engkau menutup aib-aib hamba ya Allah. Subhanallah. Jadi di sini sampai kita ini menjadi manusia yang manfaat di tengah sebuah umat, itu tidak pernah naik dirinya itu, bahwa dirinya itu punya kebaikan segudang, kelebihan dan kehebatan. Tidak pernah. Subhanallah. Kenapa itu semua terjadi? Karena Allah menutup dan Allah membuka, seakan-akan orang itu memandang kami adalah orang bisa. Astagfirullahaladzim. Jadi maknanya sangat dalam sekali, bahwa diri ini tidak pernah mengangkat sebuah prestasi karena dirinya, tapi justru mereka selalu mengangkat sebuah yang terjadi ini karena karunia Allah di atas segala-galanya. Ya Allah, di situ Pak. Kembali kepada keterangan yang tadi yang awal, al-haya'u minal iman. Munculnya sifat malu kita terhadap Allah. Ya Allah, izin banget Gusti. Malu banget ya Allah. Saya ini hamba yang sangat terbatas kebaikan dan ibadahnya, tapi ternyata nikmatnya telah Engkau berikan sangat melimpah ya Allah. Engkau kami berikan kesehatan yang sangat luar biasa. Lama kami dikasih sehat oleh Engkau, tapi manakala kami kasih sakit, ngeluhnya sangat luar biasa. Makanya kalau kita misalkan dikasih sebuah kesulitan, kasih sakit aja tanpa hadirnya iman Pak, seakan-akan lama banget Pak sakit ini, lama banget. Padahal kalau kita dengan sadar, bismillah kita berpikir, bertanya pada diri kita, antara selama kita hidup Pak, hidup ini kan pernah kita sakit, pernah sehat, pernah sakit, pernah sehat, pernah sakit, sehat. Saya tanya sekarang pada jamaah, kira-kira Pak, antara sakit kita dengan sehat kita, lebih banyak mana Allah berikan buat kita? Banyak sehat. Banyak sehat. Kenapa ketika kita senantiasa diberikan sebuah kesulitan, diberikan sebuah penyakit dan sebagainya, bahwa seakan-akan itu lama, berat banget sebagainya? Satu, hati-hati Pak. Kalbu ini dikuasai oleh nafsu Pak, supaya kita menjadi orang yang ngeluh, bukan yang sabar, bukan yang sadar, bukan yang syukur. Jadi kita tuh dibawa kepada sebuah alam di mana alam itu menjauhkan kita oleh nafsu, agar kita itu tidak menerima ketentuan Allah. Pengennya itu enak, pengennya lancar, pengennya sehat, nggak ada masalah. Nggak boleh Pak. Saya ini hambanya Allah, bukan hawa-hawa nafsu. Saya ini hamba Allah, Abdullah. Saya ini bukan hanya abdus sahwat, abdus syaitan. Saya ini bukan hambanya syaitan ya Allah. Ini Pak, kalau sudah masuk kepada kalbu kita, kepada lapangannya atau kepada tempatnya, wadahnya, makannya, tempatnya dengan alam ridho, disitulah kita baru merasakan, ya Allah, Engkau itu luar biasa. Nah gitu Pak. Kalau tanpa kita masuk kepada alamnya ridhonya dari Allah Subhanahu Wa Taala, sulit kita untuk memandang, merasakan maha baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kalau kita masuk kepada alam ridho dalam sadar kita, dibuka sama Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita merasakan, ya Allah, hari demi hari Engkau berikan kesehatan, Allah berikan berbagai macam kelebihan, tapi sayang ya Allah, saya ini syukurnya sedikit, sementara Engkau limpah curahkan rezeki pada diri kami. Satu. Yang kedua, ya Allah, saya masih diberikan kekuatan, napas, saya bisa melihat, isi hati kami, detak jantungnya itu ternyata masih diberikan kelancaran, tapi ternyata isi hati hamba banyak lupanya ketimbang ingatnya ya Allah. Ya Rabbana, itu dua Pak. Yang ketiga, ya Allah, betapa banyak masih ada sifat keluh kesah hamba ya Allah. Sementara nikmat yang telah Engkau berikan pada diri hamba kadang kami lupa karena memandang sesuatu yang belum punya, yang belum ada. Itu yang kita selalu ingatkan. Sementara pemberian yang ternugrah telah Engkau berikan pada diri hamba, ini kadang-kadang kami lupakan dan kami kecilkan. Ya Allah, kapan hamba ini jadi beres jadi hambamu? Kapan kami itu bisa benar jadi hamba Engkau ya Allah? Dan kapan hamba itu menjadi hamba yang lapang, yang tulus, bahwa Engkau adalah memiliki segala sesuatu yang terbaik Kau berikan buat hamba ya Allah? Kapan saya bisa menerima bahwa seluruh kehidupan ini terbaik Engkau berikan pada diri hamba? Kalau namanya terbaik Pak, nggak selalu baik menurut kita. Bisa saja Allah Subhanahu Wa Taala kita sakit, itu yang terbaik dari Allah. Bisa juga sehat. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala kita memandang Allah itu yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak selalu apa yang enak kita pandang. Ternyata kadang-kadang lewat sakit
Allah Subhanahu wa taala, kita lebih banyak ingat dengan Allah ketimbang ketika kita sehat dan gagah yang kita rasakan. Kadang dengan sebuah kesulitan yang kita hadapi, kadang-kadang kita makin menjerit dengan Allah, makin butuh dengan Allah. Tuh Pak, begitu. Kadang hidup ini tidak sesuai keinginan kita, pengen saya itu begini, kok terjadinya seperti itu. Ya Rob, apa sih dunia yang bukan karena kekuasaan Engkau? Apa sih langit dan bumi yang bukan karena kebesaran Engkau? Apa sih kehidupan ini? Maafkan hamba ya Rob. Hati ini kadang-kadang lepas. Sepertinya seluruh dunia ini yang terjadi itu bagaimana aku, sehakikatnya seperti kami diberikan ikhtiar, tapi hakikatnya adalah ketentuan Engkau ya Allah. Jadikan hamba yang ridho, yang lapang, dan sadar bahwa genggaman hidup ini adalah milik Engkau, bukan milik hamba ya Rahman. Nah kalau udah begini ya tadi sudah ridho ya, sudah berikan kelapangan, husnuzon terhadap Allah itu dibuka Pak. Baik sangka dengan Allah. Ya Allah, ya Allah ridho, ya Allah ridho, ya Allah ridho. Ya Allah berikanlah kami menjadi manusia yang ridho, yang lapang, yang tulus. Kenapa? Karena seluruh kehidupan hamba ini yakni dalam genggaman Engkau ya Allah. Tenang tuh Pak hamba, tenang hamba, nggak nuntut tuh Pak. Tapi Bapak ikhtiar, nggak ngandelin ikhtiar. Tapi Bapak berjuang, kita berjuang, tapi nggak pernah mengandalkan perjuangannya. Ya Allah, yang penting saya sudah ikhtiar. Ya Rob, saya sudah minta, saya sudah berbuat yang terbaik. Yang menentukan segala sesuatu apa cita-cita hamba adalah kehendak Engkau ya Allah. Kalau pasrah malah diberi Pak. Kalau kita lapang berserah diri pada Allah malah dikasih. Kenapa? Karena orang yang lapang berserah diri kembali kepada Allah, nafsunya nggak ikut, gitu loh Pak. Nafsunya nggak ikut, dan itu enteng Pak. Daripada kita memikirkan, ya jangan sampai begini, pengennya begitu. Ya Allah, jangan sampai terjadi begini sebagainya. Ya Rob, hamba minta si ini A dan B ya dan C. Mudah-mudahan begini. Tapi kembali pada Engkau ya Rob. Ternyata kalau memang sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan hamba, lantas ada kebaikan buat diri hamba tidak tahu ya Allah. Tenang Pak. Dan juga tidak nuntut diri ini untuk dihargai, tidak nuntut diri ini, tidak takut tentang masalah penghargaan orang dan tidak dihargai orang. Kenapa masalahnya? Karena pengabdian kolbunya itu kepada Allah penuh, bukan kepada makhluk. Capek Pak kalau kita minta legalitas dari makhluk, itu capek Pak. Saya ke masjid ternyata kayaknya kurang dihargai orang. Saya kumpul ke masyarakat kok saya kayaknya nggak disebut-sebut. Astagfirullah. Saya nyumbang, saya memberi, saya mendukung segala sesuatu, kok nama saya nggak disebut ya? Ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Kalau udah ngaji seperti ini kita tidak bicara itu. Kalau kita sudah talim kajian seperti ini, kita nggak boleh bicara seperti itu. Kenapa masalahnya? Ketika kita melakukan segala sesuatu, ya Rabb, sudah saya titipkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang terbaik Engkau berikan. Andaikan kita membantu, mudah-mudahan manfaat, gitu Pak. Andai kita memberikan sebuah solusi, mudah-mudahan saya menjadi manusia yang maslahat, ya Allah. Gitu Pak. Tenang, tentram, adem ketika kita sudah memilih jalan seperti itu. Kenapa? Hadirin rahimakumullah. Ya tadi kembali kepada keterangan ya'lamullah. Segalanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Karena penghujung daripada hayat kami akan kembali kepada Engkau. Yang bisa menyelamatkan ini bukan amal saya. Yang bisa kami tenangnya ketika sakaratul maut itu bukan ilmu saya, ya Rob, gitu Pak. Yang bisa membimbing kami ketenangan, ketenteram, bahkan bahagia yang luar biasa, senang yang luar biasa sakaratul maut itu juga bukan karena kehebatan saya. Yang bisa dan membisahkan dan seluruhnya bisa melakukan segala sesuatu itu karena pelukan dan kasih sayang Engkau, hidayah dan pertolongan Engkau ya Allah. Dari mana lagi, kapan lagi kalau kami enggak latihan hari ini, bahwa kami hanya menunggu dan kami mengharap pertolongan dan bimbingan Engkau ya Allah. Tenang hidup Pak. Itulah yang disebut dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, gitu Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tenang Pak, bukan yang gelisah, bukan yang galau. Yang tenang maknanya apa? Jiwa yang tenang itu adalah jiwanya yang senantiasa kalbunya naik ke hadirat Allah, hidup dan matinya, senang dan susahnya hanya kembali kepada Allah, bahwa Allah bisa mengatur saya yang terbaik buat diri saya ya Allah.
terlalu kecil urusan saya diperhatikan sama Allah, terlalu kecil urusan saya dikabulkan oleh Allah, terlalu kecil hajat saya diurus Allah, terlalu kecil jagat raya semua hajat manusia, keinginan manusia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenceng hidup kalau begitu, Pak. Kayaknya mohon maaf, Pak. Prinsip manusia, ya, dalamnya manusia isinya apa terhadap Allah yang punya sebuah kekuatan, itu akan menjadikan tabiat sebuah kehidupan. Kalau pesimis gitulah, Pak, ya, terlalu kita ragu, terus kemudian kita tidak pernah sebuah punya keyakinan, itu akan masuk kepada diri kita, itu daya tahan kekebalan tubuh kita juga mengikut jadi orang yang pesimis, gitu, Pak. Kalau Bapak kita yakin, tenang, akan masuk menjadikan karakteristik badan kita seperti itu lahiriahnya. Ini hadirin rahimakumullah. Jadi rupanya taklim kita, kajian kita subuh ini bukan hanya keilmuan. Yang kedua keimanan, dan yang ketiga menciptakan stabilitas tubuh menjadi sehat. Dengan pola apa? Pola pikir, berzikir kita, ikhtiar kita, doa kita pada Allah. Akhirnya kita muraqabah, menjadi satu dengan Allah, yang pada akhirnya kita sadar bahwa Allah mengetahui tentang diri kita. Disitulah ketentraman, ketenangan hadir pada diri kita, karena memang kita ini selalu bersama dengan Allah. Indah, Pak, indah. Ya alhamdulillah, walaupun kita ada mendapatkan sebuah ketenangan lebih ketika kita ta'lim kajian seperti subuh ini, lumayan, Pak. Walaupun nanti keluar dari masjid udah pusing lagi, nggak apa-apa, ya Pak, ya, nggak apa-apa. Nanti lama-lama kita ngobrol bersama teman, saling kita menguatkan, musyawarah dengan guru. Itu harus ada musyawarah, Pak, musyawarah. Memang bedanya begini, Pak. Kalau zaman sekarang ini guru yang nyamperin murid, tempayan yang nyamperin gayung. Kalau dulu yang namanya ketika kita kajian itu, ketika kita ta'lim, rata-rata murid yang datang ke guru, gitu. Makanya himmah ilmunya beda, Pak. Himmah ilmunya beda, gitu. Kalau gurunya nggak datang, ya otomatis murid juga nggak bakal ketemu. Gurunya sakit aja kagak nengok dulu. Kalau bapak bersini sih insya Allah nggak beda, ya, subhanallah. Nah itu bedanya, ta'ziman. Jadi rupanya ilmu manfaat itu bukan hanya sebuah kecerdasan, tapi harus ada ikatan, rasa hormat, ya, rasa ta'zim kita, rasa memuliakan para masyaikh kita. Mohon maaf, gurunya bukan saya, siapa saja, ya. Ini ada kegiatan. Makanya kata Sayyidina Ali, waqiru man tata'allamuna minhu. Ini Sayyidina Ali mengatakan itu. Waqiru, hormatilah man tata'allamuna minhu, siapapun di antara mereka yang telah memberikan ilmu pelajaran terhadap kalian selama pelajaran ini yang baik. Waqiru, muliakan mereka, kata Sayyidina Ali. Makanya begitu. Maka Sayyidina Ali itu kan termasuk hamba sahabat Rasulullah yang dikatakan dalam sebuah hadis, ana madinatil ilmi wa ali babuha. Kata Rasulullah begitu, ana madinatil ilmi, aku ini adalah kotanya ilmu, wa ali babuha, dan Ali itu adalah pintunya ilmu. Subhanallah, alim, alamah, Pak, Sayyidina Ali itu, karena didikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diantara sahabat itu ta'zimnya terhadap baginda Rasulullah luar biasa, termasuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Pak. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini, Pak, terhadap baginda Rasulullah itu hampir yang tiap hari nggak ngelihat baginda Rasul, selalu update bagaimana kabar baginda Rasul. Termasuk Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, apalagi Sayyidina Ali, ya Pak, ya. Sayyidina Hamzah termasuk. Makanya nanti kalau Bapak pergi umroh, pergi haji, kemudian nanti ziarah ke makam di Gunung Uhud, nah beliau itu makamnya di sana, ya, beliau itu makamnya di sana. Sok Bapak ziarah, kemudian Bapak hadoro. Kalau yang biasa di sininya kirim Fatihah, maka di sana juga disambut oleh para sahabat-sahabat Rasulullah. Disitulah ternyata luar biasa Gunung Uhud itu apa yang sebenarnya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal gini aja, Pak, ketika kita mandang Gunung Uhud itu, di atasnya itu merah, Pak. Kenapa? Karena darahnya para syuhada di sana banyak yang meninggal dunia. Subhanallah. Atau Bapak nanti selain baginda Rasulullah, silakan Bapak juga termasuk ziarah ke Ma'lah, termasuk daripada Bunda Khadijatul Kubro. Ya Rasulullah, ya Habibullah, beliau seorang bunda yang lapang, hartanya tidak pernah terpengaruh pada jiwanya.
habis untuk perjuangan baginda Rasulullah, tidak sedetik meneteskan air mata. Ya Rasulullah, beda sama ibu-ibu kita sekarang, duitnya kepake cuma 50.000 juga ngomongnya sampai 50 juta. Bukan istri bapak, bukan, ini istri orang sana Pak ya. Subhanallah, ya Allah, betul apa tidak Pak? Nah, seperti itu. Jadi kalau Bunda Khadijatul Kubro, istri baginda Rasulullah yang pertama, lapangnya luar biasa. Sok bapak nanti ziarah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Allah, perkenankan hamba bisa ziarah. Itu bukan hanya makan yang besar, lapang kita diajak. Tentang dunia itu luar biasa. Beliau kan bisnismen luar biasa, tingkatnya antar negara dan suksesnya, uangnya itu luar biasa Allah berikan. Tapi ternyata kesuksesan dunia yang banyak itu nggak masuk ke hati. Itu Pak, itu Pak, tidak merasa dimiliki, dan dia nggak merasa bangga karena nggak merasa terhormat karena prestasi. Ayo kita belajar Pak, orang-orang soleh itu seperti itu. Orang-orang solihin solihat. Apa nggak boleh sukses? Sukses silahkan Pak. Apa nggak boleh kita menjadi orang yang hebat? Silahkan. Kaya silahkan Pak. Tapi satu Bapak dan rahimakumullah, yang nggak boleh yang kita miliki itu adalah kesuksesan itu ada di dalam hati kita. Jangan yang masuk ke dalam hati kita cuma satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, bersamamu kami bahagia, bersama Engkau kami diberikan kemudahan, bersama dan karena Engkau kami memberikan sebuah kesuksesan dunia dan akhirat. Ya Rabb, silahkan Kau titipkan pada diri kami harta, jabatan, kesehatan, dan kelebihan kesuksesan. Tapi ya Rabb, kami tidak ingin menjadi hambanya sukses. Kami nggak mau jadi hambanya harta, kami tidak mau jadi hambanya dunia, kami hanya ingin jadi hamba Engkau ya Allah. Itu ada nikmatullah. Makanya ketenangan itu tidak dimiliki nanti akhir hayat doang, dari sekarang. Orang kalau sudah tenang tidak disiksa dengan keadaan, tidak disiksa dengan harta jadi pelit, tidak disiksa oleh sebuah ketenaran sehingga menjadi pamer, tidak merasa dipaksa dengan sebuah kekuatan akhirnya kita menjadi sebuah keberanian. Antara berani maju dan mundurnya ya Rabbana, yang penting masalah manfaat. Dan yang menjadikan sesuatu kami bisa mampu dan masalah manfaat tiada lain adalah karena petunjuk dan bimbingan Engkau ya Allah. Ini ada nikmatmu berbahagia. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Ali, termasuk Bilal bin Rabah. Beliau itu sampai ditarik oleh kuda, kemudian sampai terbelah dari kiri ke kanannya, kakinya kiri dan kanannya. Subhanallah. Karena memang sudah melepaskan daripada lahiriahnya. Ketika mereka sudah menyatukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berserah tawakal pada Allah, itu mutlak. Nah, kita ini kan akan mengalami sakaratul maut, di mana akan berpisah antara jasad dengan ruh kita. Nah, kita ini kan masih terlalu tebal mengandalkan jasad ini, masih tebal kita ini, nanti akan pisah. Disinilah makanya ketika zikir, tampakkan kita dengan kalimat tauhidnya yang indah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Diri ini adalah hakikatnya milikmu ya Rabb. Ya Rabb, bawa hamba kembali kepada hadirat Engkau, diberikan kemampuan kekuatan agar hamba menjadi orang yang tulus. Ya Rabb, dunia ini masih banyak yang harus kami selesaikan. Kadang kami harus menghadapi berbagai macam permasalahan, tapi ya Rabbana, genggamlah kami dalam kebahagiaan, dalam kemenangan, dalam kesuksesan. Kami hadirnya Engkau yang menjadikan sebuah tujuan hidup hamba ya Allah. Ya Rabb, jangan Engkau lepaskan ya Allah dari pertolongan-Mu. Kalau Engkau kami lepaskan dari pertolongan hidayah bimbingan Engkau, niscaya kami akan kemana ya Allah? Karena kami tidak bisa membawa diri ini sebuah kesuksesan karena ilmu. Apalagi kami akan kembali kepada alam akhirat nanti, masuk kepada alam barzah, bukan bimbingan segala kekuatan hamba. Kami hanya mengandalkan Engkau ya Allah. Tapi yakin Pak Adinahimakumullah, kalau kita di dunianya itu sudah upaya usaha, ada keinginan kita menjadi hamba-hamba Allah, lantas kita berjuang terus berjalan dalam rangka pemahaman kita mendekatkan muraqabah kita dengan Allah, saya yakin-yakinnya Allah itu bakal nolong Pak kita dunia sampai akhirat. Allah tuh akan tolong kita di ni'makumullah. Kenapa? Karena Allah tuh bukan sifat yang maha pelit,
Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah itu bukan yang terbatas, tapi Allah tak terbatas, gitu Pak. Jadi kita ini baik kalau kita sudah paham tentang hadirat Allah, ridho kita masuk dalam aturan Allah, baru sifat Allah itu ada pada diri kita. Karena Allah itu nggak butuh sifat. Allah tanpa disifati tetap Allah sempurna, ya Pak ya. Jadi sifat Allah adalah untuk kita, untuk mensifati Allah agar kita kenal Allah. Kalau kita udah kenal Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita kebawa menjadi sifat baiknya. Penyabar, tenang, tentrem, maslahat, jadi manfaat, jadi kebaikan. Ini Pak hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Itu hadirin rahimakumullah. Saya juga merasakan kolbu-kolbu Bapak juga merasa dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak, kita sekarang yang belum bisa nanti dibisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting satu, berbicara dengan kekuasaan Allah nggak boleh pesimis, nggak boleh kecil hati, jangan ragu. Apa bisa, apa mungkin, apa iya, nggak boleh. Ya jawab. Karena nafsu itu tidak pernah langsung menerima tentang kebaikan dan kelebihan Allah, karena nafsu itu tugasnya meragukan kita. Ayo jangan. Kalau sudah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jadi jiwa yang tenang, irji'i, kembali kita Pak. Makanya kembali kepada Allah itu bukan mati, kembali. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kata rajiun itu kembali kita. Memang kita asalnya dari Allah, ya kan, di alam takdirnya Allah Al-Rahim, kemudian kita keluar adanya di alam dunia, selesainya kita kembali kepada Allah, kembali pulang lagi. Kalau kita kembali pulang kepada Allah yang maha sempurna tadi kita sudah jelaskan, jelaslah kembalinya kita pulangnya kembali kepada Allah bukan segala sesuatu yang menakutkan. Pengennya nih Pak, bukan segala sesuatu yang mengerikan, bukan segala sesuatu yang kita tidak mau. Silahkan ya Rabbana. Mudah-mudahan Engkau memaafkan segala kesalahan hamba, dan Kau menerima iman Islam hamba, dan Kau tetap membimbing dalam keadaan husnul khotimah, dan kami diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat ya Allah. Persilahkan ya Allah. Kira-kira udah begitu apa belum Pak? Insya Allah, mudah-mudahan dibisahkan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya selebihnya ketika kita mentok tentang kekuatan dan kekuasaan Allah, kemudian kita ternyata muncul apa iya, buru-buru jawab Pak, jangan kelamaan. Ya, tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Ya, Allah itu mampu dan pasti Allah memberikan yang terbaik. Begitu Pak. Jangan mengatakan apa iya, apa benar. Jangan Pak, jangan. Yes, ya, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dengan segalanya. Nah, kalau sudah seperti itu, kunci kalbu kita, ya Allah, mudah-mudahan Kau selalu membimbing, memberikan hidayah. Tapi jemput pintu hidayahnya Pak. Nah, Bapak termasuk kajian subuh kali ini menjemput hidayah. Bapak datang ke masjid, Bapak bersama orang-orang soleh, Bapak musyawarah tentang kebaikan, Bapak berbicara tentang sesuatu manfaat di masyarakat. Ini namanya menjemput hidayah. Jangan cicing wae, jangan diem aja, jangan meneng bae. Ada ikhtiar kita ya Allah. Mudah-mudahan jemaah rahimakumullah, sekelumit yang saya sampaikan ini, beberapa ayat yang saya baca lewat kitab ini mengarahkan pada akhirnya bahwa ya Rob, bukakan hati kami dengan keridhaan, bukakan hati kami dengan sebuah kesabaran, bukakan hati kami dengan sebuah kesadaran. Ternyata kekuatan Kau ini luar biasa, dan tanpa kami masuk kepada alam kekuatan dan berserah diri kepada Engkau ya Allah, tidak ada tempat, ruang dan waktu yang akan menyambin kami bahagia dunia dan akhirat. Ternyata jangankan cuma dunia, akhirat adalah malikin nas, yang merajai manusia hanya Engkau, milik Engkau ya Allah. Tetaplah hamba dengan ridho-Mu dan kuatkan hamba istiqamah, dan pada hari kami mudah-mudahan menjadi hidup kami yang husnul khotimah. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin syakirin naimin hamdan ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi al-karim azimu sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li ikhwanina wa li masyayikhina wa li muallimina wa lil mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka antas sami'ud du'a ya fattahu ya alim. Allahumma iftah lana ya Allah bi futuhil arifin minan nabi wal muqarrabin wasyuhada'i was salihin wal ulama'il arifin. Allahumma ij'alna auladana wa dzurriyyatana wa talamidana wa ahlina min ahli salihin min ahli syakirin min ahli dzakirin min ahli sabirin fillah min ahli al-Qur'an min ahli la ilaha illallah. Allahumma ij'alna akhirata hayatana ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ij'alna akhirata hayatana ya Allah bi husnil khatimah bi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.